Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyati 'ala al-harb al-mu'attila wal jahmiyah wa anna afdal al-quruni qurun as-sahabati radhiyallahu anhum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina la yalunahum kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وقيل ثم عثمان وعلي ونكف عن التفضيل بينهما روي ذلك عن مالك وقال ما أدركت أحدا أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه يفضل أحدهما على صاحبه فرأى الكف عنهما وروي عنه القول الأول عن سفيان وغيره وهو قول أهل الحديث ثم بقية العشرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kita masih dalam penjelasan tentang akidah Ahlussunnah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ya dalam kitabnya yang terkenal dengan gelar Malik As-Saghir. Beliau mengatakan wa anna afdhalal quruni qarnus sahabah. Sesungguhnya sebaik-baik zaman adalah zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian zaman setelah mereka, yaitu zaman para tabi'in. Siapa sahabat? Sahabat definisinya adalah yang berjumpa Nabi SAW, beriman dengannya, dan wafat di atas Islam. Walaupun mungkin di antara sebagiannya pernah murtad, tapi kembali kepada Islam. Yang wafat di atas keislaman, dialah sahabat. Berjumpa Nabi, beriman dengannya, dan meninggal di atas Islam. Itulah definisi sahabat. Dan generasi setelahnya yaitu generasi tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi SAW dari golongan kaum mukminin. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian zaman setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Siapa tabi'ut tabi'in? Mereka lah yang pernah berjumpa dengan para tabi'in. Ya, tabi'in yang pernah berjumpa dengan sahabat, sahabat yang pernah berjumpa dengan Nabi. Inilah zaman keemasan Islam, Al-Qurun Al-Mufaddalah. Zaman Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, kata Nabi, ya khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah orang hidup di zamanku. Maksudnya adalah para sahabatnya. Tak mungkin untuk Abu Jahal, mustahil. Ya, untuk orang-orang kafir Quraisy, tapi maksudnya adalah sahabat-sahabatnya. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah hidup di zamanku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka itu para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka itu para tabi'ut tabi'in. Wa anna afdhalal ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin, dan sesungguhnya sebaik-baik umat setelah nabinya dialah Abu Bakar Siddiq. Bahkan Abu Bakar adalah yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Nabi-nabi dan rasul jenjang mereka tertinggi di antara seluruh manusia. Setelah nabi dan rasul maka dialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Dialah orang pertama memeluk Islam dari golongan para lelaki dewasa. Dan dialah khalifah pertama dalam Islam, pengganti Rasulullah. Dan dialah orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Idhuma fil ghar, tatkala kedua-duanya dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Tatkala dia berkata kepada sahabatnya ini Muhammad berkata pada sahabat Abu Bakar Siddiq,
La tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah perkataan Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq tatkala dia berkata, ya Rasulullah, sekiranya mereka melihat ke bawah kaki-kaki mereka dari lubang-lubang celah tersebut, mereka pasti akan melihat kita. Kata Nabi SAW, jangan khawatir. Ma baluka bithnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana pandanganmu dengan dua manusia, Allah yang ketiganya. Dan inilah keutamaan Abu Bakar Siddiq. Nabi memilihnya sebagai kawan hijrahnya. Ya, ketika ada yang memuliakan Umar di atas Abu Bakar, maka dia marah. Kata Umar, dari mana engkau? Sekiranya engkau dari tempat ini engkau muliakan aku di atas Abu Bakar Siddiq, nescaya aku akan cambuk engkau. Satu malam Abu Bakar Siddiq bersama Nabi ketika hijrah menjaga Nabi di Gua Thawr, tak akan pernah dapat dikalahkan Umar walaupun dengan seluruh amal saleh Umar dan seluruh keluarga Umar. Ya. Aku ini dibandingkan Abu Bakar hanyalah merupakan bagikan bulu yang melekat di dada Abu Bakar, itulah aku. Ya, jangan pernah bandingkan aku dengan Abu Bakar Siddiq. Sejak saat ini siapa yang mengatakan aku lebih utama dari Abu Bakar Siddiq akan kudra dia 80 kali. Karena dia telah menuduh yang tidak-tidak. Ya, inilah kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah tentang Abu Bakar Siddiq. Ya, Nabi memuliakannya, Nabi mengutamakannya. Dia yang telah berkorban kepada Nabi dengan seluruh harta yang dia miliki dan keluarganya. Ya. Karena itulah Nabi ketika ditanya, siapakah orang yang paling kau cintai? Rasulullah mengatakan, Aisyah. Dari laki-laki, kata Nabi, ayahnya itu Abu Bakar Siddiq. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Ini menunjukkan Abu Bakar Siddiq betapa tingginya kedudukannya dalam Islam. Dan para sahabat sepakat atas kedudukan Abu Bakar ini. Dan dialah yang menjabat sebagai pengganti Nabi dikala Nabi wafat. Ya, dan dialah orang-orang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dapat mendekat Islam. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, Rasulullah wafat, murtad sebagian besar bangsa Arab. Yang tidak murtad hanyalah beberapa kota besar, Mekah, Madinah, Taif, dan Najran. Selainnya murtad. Ya. Tapi begitu kuatnya Abu Bakar Siddiq dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Bahkan setelah Rasulullah wafat, dia tetap berjalankan pasukan Usamah dengan 700 pasukan menuju Romawiya. Perumpamaan kaum muslimin ketika Rasulullah wafat bagaikan anak-anak ayam yang kehilangan induk di kala malam gelap gulita hujan lebat. Begitulah kondisi mereka ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakarlah yang dapat menegakkan Islam. Sekiranya bukan Abu Bakar setelah Allah, ma'ubidallah, tak akan disembah Allah SWT. Itu kata Umar sendiri. Ya. Ketika sebagian sahabat mengisyaratkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk tidak memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya, kata Umar, wahai Abu Bakar, berlemah lembutlah kepada mereka. Bukankah mereka masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sementara Nabi mengatakan, aku disuruh memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengapa kita memerangi mereka? Kata Abu Bakar Siddiq, tidak akan mungkin agama ini berkurang selama aku masih hidup. Mereka menunaikan di masa Nabi. Ketika aku masih hidup, bagaimana mereka telah mengurangi satu perkara yang mereka lakukan di masa Rasulullah SAW. Demi Allah akan kupisahkan kepala orang-orang yang beda-bedakan, akan kuperangi orang-orang yang beda-bedakan antara kewajiban zakat dan kewajiban salat, sementara Allah telah mengiringkannya dalam Quranul Karim. Bahkan berkata Abu Bakar kepada Umar, ya Umar, mengapa engkau takut? Engkau dahulu preman di kala engkau jahiliyah, sekarang menjadi pengecut dalam Islam. Demi Allah akan kuperangi mereka, meski aku sendiri memerangi mereka. Ya, dengan itulah Abu Bakar akhirnya memerangi orang-orang yang murtad, memerangi yang enggan membayar zakat, bahkan memerangi Romawiya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tutuplah semua pintu-pintu yang mengarah ke masjid kecuali pintu Abu Bakar Siddiq. Isyarat dia akan menjadi pengganti Nabi sebagai imam. Karena itulah kata para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah, bagaimana kita tidak rela kepada Abu Bakar Siddiq? Ya Allah, yang Rasulullah rela dia menjadi pemimpin kita dalam bab agama kita. Sebagai imam, mengapa kita rela dia menjadi pemimpin kita dalam bab dunia kita? Ya. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang pertama kali masuk Islam, yang paling tinggi kedudukan dalam Islam. Bahkan para sahabat berkata, sekiranya ditimbang seluruh iman manusia satu timbangan, ditimbang iman Abu Bakar, timbangan lain akan lebih berat iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Setelah Abu Bakar dialah Umar bin Khattab. Ya, Umar masuk Islamnya memang tidak cepat. Dia masuk Islam pada tahun ke-5 atau tahun ke-6 setelah Nabi diutus. Ya. Tapi keislaman Umar merupakan kekuatan bagi kaum muslimin. Berkata para sahabat, kami tak bisa menyembah Allah terang-terangan sampai Islamnya Umar. Islam Umar kami pun merasa lebih perkasa daripada sebelumnya. Ya. Dan Umar adalah merupakan orang yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq di samping Nabi SAW. Terdapat hadis yang sahih, kedudukan Abu Bakar dan Umar kata Nabi bagian kedudukan mata dan telinga dalam Islam. Begitu urgennya mata dan telinga, maka Nabi mengumpamakan kedua sahabatnya bagaikan mata dan telinga dalam Islam. Rasulullah SAW merintahkan ketika seorang perempuan bertanya, ya Rasulullah, jika saya datang sementara engkau tak ada lagi, ya kepada siapa saya harus datang? Kata Nabi SAW, i'ti Abu Bakrin, ya. Datangilah Abu Bakar. Jika tak ada, i'ti Baba Umar, datangilah pintu Umar. Ya. Dan Umar bin Khattab begitu dahsyat kekuasaannya dalam Islam. Abu Bakar Siddiq tak lama, hanya 2 tahun sekian saja. Umar 10 tahun sekian. Ya, dan masa Umar kekuasaan Islam membentang sampai ke negeri Afrika. Ya, sampai ke negeri Syam. Ya, dan Umar adalah orang yang pertama kali ya dalam Islam memberi gelar dirinya dengan nama Amirul Mukminin. Dialah yang pertama kali membuat penanggalan dalam Islam. Dialah yang pertama kali membuat mata uang Islam. Dialah yang pertama kali membuat administrasi lengkap untuk para pegawai-pegawai pemerintah, para tentara. Dialah yang pertama kali menetapkan gaji bagi setiap para sahabat sesuai dengan keseniorannya. Ya. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah. Ya. Nabi SAW mengatakan kalau ada seseorang itu yang layak menjadi nabi maka dialah Umar. Ya. Dan Umar bin Khattab ada 23 tempat dalam Quran yang Allah turunkan Al-Quran ayat. Dalam 23 ayat itu semua ayat sesuai dengan apa yang diminta oleh Umar. Karena itu Umar disebut mulham. Banyak ayat turun atas permintaan Umar bin Khattab atau sesuai dengan permintaan Umar bin Khattab. Dalam kitab Tarikhul Khulafa Imam Suyuti menyebutkan perkara-perkara tersebut. Ya, Umar minta agar ketika tawaf dijadikan makam Ibrahim sebagai tempat untuk sholat. Turunlah ayat ya menyepakati Umar, ittakhidhu maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat Ibrahim berdiri membangun Ka'bah namanya maqam sebagai tempat salat. Ketika Umar menikah dengan Zainab, ketika para sahabat lama yang berdiam di rumah Nabi, Nabi segan untuk menyuruh mereka pulang. Ketika Umar ya berkata kepada ya Rasulullah, "Lau hajabta nisa'aka." Sekiranya kau perintahkan agar berhijab istri-istrimu, maka turunlah ayat tentang hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian meminta kepada mereka sesuatu, mintalah dari belakang hijab. Ya. Ketika peristiwa perang Badar, Rasulullah SAW dan para sahabat mengambil keputusan agar tawanan perang tersebut ditebus
Umar mengatakan hendaklah semua tawan tersebut dipenggal kepalanya. Masing-masing orang datang kepada kerabatnya agar dia penggal kerabatnya, supaya jangan mereka anggap ya kita dalam beragama ini lemah. Kita harus junjung tinggi agama kita, tak peduli siapapun musuh kita meski kerabat. Maka Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar, sementara Allah Subhanahu wa taala ya menyepakati pendapat Umar. Ya, ketika Umar datang di pagi harinya, dia melihat Abu Bakar dan Rasulullah menangis. Dia bertanya, "Ma yubkikuma? Apa yang membuat kalian menangis?" Kata Umar, kata Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, "Sungguh azab lebih dekat daripada tempat engkau berdiri kepada kami. Sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan ayat menyepakati apa yang kau katakan." Ya, kata Allah, "Laula kitabun minallahi sabaq lamassakum fima akhadtum fi adzabun azim." Kalau bukan karena ketentuan takdir, pasti akan tertimpa azab dengan apa yang akan ambil daripada ya tebusan harta rampasan perang. Dalam banyak ayat, ya Umar menyepakati Al-Quranul Karim. Dalam perkara khamar pun demikian. Turun ayat menjelaskan khamar itu banyak manfaatnya tapi lebih besar mudaratnya. Umar berkata, "Ya Allah, berikanlah kami ayat yang lebih jelas pada ini." Ketika itu diperintahkan mereka untuk ya tidak mengkonsumsi khamar, minuman keras kalau mereka sudah dekat salat. Kata Umar, ya Allah, turunkanlah kepada kami ayat lebih daripada ini. Ya, sampai akhirnya turunlah ayat yang terakhir merintahkan orang-orang beriman agar menjauhi khamar. Maka Umar pun berkata, "Ya Rab, ini yang kutunggu-tunggu." Ya, banyak ayat-ayat lainnya menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab yang gelarnya namanya adalah Al-Faruq. Dialah yang menumbangkan dinasti Sasan, Persia, mencaplok daerah ya Romawi Timur, negeri Syam. Dialah yang menaklukkan Baitul Maqdis. Ya, alangkah banyaknya keutamaannya. Radhiyallahu anhu arda. Kemudian setelah itu adalah Utsman menurut jumhurul ulama. Kebanyakan para ulama bahkan setelah mereka telah ijma' Utsman yang paling utama. Walaupun di masa-masa awal keislaman sebagian daripada para orang-orang terdahulu berselisih manakah lebih utama, apakah Ali, apakah Utsman. Paling banyak mengatakan Utsman lebih utama. Utsman dengan gelar Dzun Nurain, dialah menantu Nabi SAW yang Rasul nikahkan dengan dua putrinya, dengan Ruqayyah dan Ummu Kalthum berganti-gantian. Yang satu meninggal dinikahkan dengan yang lain. Kunyahnya Dzun Nurain, dan dialah yang dikatakan Nabi SAW, "Bagaimana saya tidak malu dengan laki-laki yang darinya malu malaikat." Kenal dengan sifat malunya Utsman bin Affan, pemurahnya. Dialah yang menyedekahkan sepertiga hartanya dalam perang Tabuk. Sepertiga hartanya yang paling banyak di antara semua harta-harta sahabat. Ya, 1000 dinar, 300 ekor unta dengan apa yang ada di atasnya. 1000 dinar berapa kilo itu? Ya, 20 dinar aja 85 gram. Ini 1000 dinar. Subhanallah. Dia dikatakan Nabi, "Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum." Tak lagi bahaya bagi Utsman apapun dia lakukan setelah ini. Setelah dia berinfak pada perang Tabuk. Ya, banyak sekali keutamaannya. Ketika awal-awal datangnya kaum muslimin kota Madinah, banyak pengungsi dan sumber air kurang. Ada sumber air milik Yahudi. Dan dia tidak memberikan air tersebut kecuali dibeli dengan harga yang mahal. Ya, maka Nabi mengatakan, "Man nashtari lana bi'rar rumati walahu al-jannah." Siapa yang membeli sumur ini baginya surga. Maka Utsman pun membeli daripada orang Yahudi tersebut. Tapi Yahudi ini pun pintar. Dia katakan, "Saya tak jual semuanya, tapi saya jual setengahnya. 1 hari untuk saya jual sesuka hati saya, 1 hari untukmu, milikmu." Kata Utsman, "Tak mengapa." Maka dibelilah sumur tersebut. Kata Utsman, "Ya, pada giliran saya, silahkan kaum muslimin ambil air gratis." Maka ketika giliran Utsman, mereka berbondong-bondong mengambil air gratis. Pada masa giliran Yahudi tersebut, tak ada orang Islam yang membeli.
Lambat laun dia pun bangkrut, tak ada yang membeli. Orang menunggu giliran Uthman, akhirnya dia jual semuanya kepada Uthman, dan sumur itu masih ada hingga kini. Subhanallah. Uthman bin Affan. Ya. Ketika sempit Masjid Nabi SAW karena banyaknya masyarakat kaum muslimin, ya, maka Uthman yang membeli rumah-rumah sekitar masjid, membebaskannya, memperluas masjid Nabi SAW. Ya, dan dia terbunuh dalam keadaan syahid sebagaimana terbunuhnya Umar, dan dia ya adalah sahabat Nabi yang terbunuh dalam keadaan terzalimi. Ya. Dan dia memimpin selama 12 tahun. Ya. Dan masanya adalah masa terbentangnya dunia seluas-luasnya kepada kaum muslimin, apalagi di negeri Syam. Pada masa Uthman berhari-hari selalu dipermaklumkan kepada masyarakat, ambil bagian kalian dari Baitul Mal, ambil sembako kalian, ambil susu kalian, ambil pakaian kalian, ambil. Luar biasa pada masa Uthman bin Affan. Ya. Dengan terbunuhnya Uthman, dipilihlah Ali sebagai khalifah. Dan Ali ya adalah khalifah yang keempat setelah Uthman bin Affan, dipilih oleh para sahabat, dan dia memimpin kekuasaan selama 4 tahun 6 bulan. Dia pun dibunuh oleh salah seorang kaum Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljim atau Muljam. Ya, Ali bin Abi Thalib pun terbunuh, dan dia memiliki keutamaan yang begitu besarnya. Kata Nabi SAW pada perang Khaybar, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Besok akan kuberikan panji ini kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Para sahabat pun semalaman mereka menanti-nanti siapa kira-kira yang akan dipilih Nabi sebagai pemimpin untuk menaklukkan Khaybar. Ya, kata Umar, tak pernah aku berharap menjadi pemimpin kecuali saat itu. Kenapa dia berharap menjadi pemimpin? Karena besarnya keutamaan pemimpin tersebut, di mana pemimpin itu dikatakan Nabi mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Pagi hari mereka cepat datang ke hadapan Nabi, ingin kalaulah mereka yang dipilih Nabi. Kata Nabi, aina Ali, mana Ali? Dikatakan Ali sedang menderita penyakit di matanya. Maka Rasulullah suruh agar Ali dipanggil. Kemudian Rasulullah SAW ruqyah matanya, dan sembuhlah matanya, dan dia berikan kepada Ali panji. Subhanallah. Banyak keutamanya. Dialah yang pertama kali masuk Islam dari golongan kanak-kanak. Dia yang menggantikan posisi Nabi ketika Nabi hijrah. Dan dialah menantu Nabi SAW dari putrinya Fatimah. Dialah Abul Husain dan Hasan. Keduanya pemimpin, ya, pemuda-pemuda di surga. Banyak sekali keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka lah yang disebut dengan nama Al-Khulafa'ur Rasyidin, yang diperintahkan kita mengikuti mereka. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Sepakat ulama, inilah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Sebagian ulama memasukkan Al-Hasan bin Ali, khalifah yang kelima. Setelah Ali terbunuh, dipilihlah putranya Hasan bin Ali menjadi khalifah. Setengah tahun menjabat sebagai khalifah, dia serahkan kekuasaan kepada Muawiyah untuk menjaga persatuan Islam dan kaum muslimin. Dan dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani mengatakan, ya, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Setelahnya Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Wa qila thumma Uthman wa Ali. Ada yang mengatakan setelah itu Uthman dan Ali. Ya, artinya kedua-duanya sejajar. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman dan Ali. Menunjukkan kedua-duanya sama. Wa nakuffu 'anit tafdhili bainahuma.
Ibnu Abi Zaid Al-Qurani mengatakan kita diam, tidak mengutamakan sebagian dan sebagian lainnya. Sebagaimana ini dinukil daripada Imam Malik rahimahullah. Dan berkata Ibnu Abi Zaid, "Ma adraktu ahadan aqtadi bihi yufaddilu ahadum ala sahibihi." Aku belum mengetahui ada seorang yang mengutamakan satu daripada sahabatnya. Ya. Fara al-kaffa anhuma. Imam Malik rahimahullah menganggap lebih baik tidak mengutamakan yang satu atas yang lainnya. Wa ruya anhu al-qawlu al-awwal. Tapi dari riwayat Imam Malik juga terdapat perkataan dia lebih mengutamakan Utsman baru Ali. Wa an Sufyan wa ghairihi wa huwa qawlu al-hadis. Ini adalah perkataan Sufyan dan ini adalah perkataan ahli hadis bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali. Thumma baqiyatul 10. Setelah 4 orang ini sisanya yang lain, yang 6 yang semuanya disebutkan dalam satu hadis. Nabi pernah mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, kemudian Abu Ubaidah Amir bin Jarrah di surga, dan Abdurrahman bin Auf di surga. Semuanya 10 orang. Ya, dan inilah yang paling mulia dalam Islam. Dari 10 orang ini yang paling mulia adalah 4 yang tadi kita sebutkan. Adapun sisanya keutamaannya sama. Ya, subhanallah. Mereka lah orang-orang yang disebut ahlul masyurah, ahlul halli wal aqdi. Ya, 6 orang inilah, 1 meninggal, tinggal 5 yang diperintahkan Umar untuk bermusyawarat untuk memilih dan menentukan mana lebih utama antara Utsman dan Ali. Thumma ahlu badrin minal muhajirin. Kemudian setelah 10 orang ini yang paling utama adalah ahlu badrin minal muhajirin, yang ikut perang Badar dari golongan kaum muhajirin. Perang Badar ini yang ikut pada perang Badar jumlahnya 317 orang. Sebagian menyebutkan 319 orang. Jadi kedudukan mereka adalah yang paling utama setelah 10 orang, orang-orang yang ikut pada perang Badar dari golongan kaum muhajirin. Tsumma minal ansar. Kemudian orang-orang yang ikut perang Badar dari golongan kaum Ansar. Ini kedudukannya. Ya. Khalifah yang 4, kemudian masuk 6 orang setelahnya. Setelah itu yang ikut perang Badar dari golongan Muhajirin, setelah itu yang ikut perang Badar dari golongan Ansar. Wa min jami'is sahabati ala qadri hijrati was sabiqati wal fadilah, dan seluruh sahabat akan lebih utama ya dilihat daripada mana lebih dahulu hijrah, mana lebih dahulu masuk Islam dan keutamaannya dalam Islam. Ya. Wa kullun man sahibahu walau sa'atan. Ya. Ada qara'ta? Ya. Iqra'. Ahsanallahu ilaikum. Wa kullu man sahibahu walau sa'atan aw ra'ahu walau maratan fa huwa bidzalika afdalu min at-tabi'in wal kaffu an dzikri ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi khairi ma yudhkaruna bih wa annahum ahaqqu an tunshara mahasinahum wa yultamisu lahum afdalul makharij wa nadhunnu bihim ahsanal madahib. Naam, wa min jami'is sahabat, kata beliau, wa kullu man sahibahu, dan setiap orang yang pernah bersahabat dengan Nabi, walau sa'atan, walaupun sesaat, aw ra'ahu, walaupun sekali melihatnya, walau marratan, fahuwa bidzalika afdalu minat tabi'in. Maka dengan melihat Nabi, walaupun hanya sekali, walaupun hanya saat, dia lebih utama dari golongan para tabi'in. Tidak ada golongan tabi'in yang dapat mengalahkan keutamaan sahabat, walaupun sebagian daripada golongan tabi'in lebih berilmu daripada sebagian sahabat. Ya, tapi mereka tak akan pernah dapat mengalahkan keutamaan sahabat. Pernah seseorang ditanya, seorang ulama, manakah lebih utama antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Saya lupa siapa nama sahabat, apakah Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar. Maka dia menjawab, atau Abdullah bin Mas'ud,
Dia mengatakan, demi Allah, satu debu yang menempel di telinga, di hidung Muawiyah ketika berperang bersama Rasulullah, itu lebih utama daripada segala kebaikan yang diperbuat oleh Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Itulah keutamaan mereka. Yang pernah berjumpa Nabi, melihat Nabi, maka mereka lebih utama daripada seluruh tabi'in. Walaupun kita katakan sebagian tabi'in lebih utama dari sisi ilmu di antara sebagian sahabat. Banyak tabi'in yang luar biasa ilmunya dibandingkan sahabat-sahabat, karena tak semua sahabat itu memiliki ilmu yang sama, ilmu yang dalam. Tapi mereka tak akan dapat mengalahkan secara umum keutamaan para sahabat. Rasulullah Ibnu Mas'ud pernah menyebutkan, ya, dari perkataan Nabi SAW, bahwasanya Allah SWT melihat hati-hati manusia. Ya, maka dia lihat hati Muhammad yang paling baik, dipilihlah Muhammad sebagai Rasulnya. Kemudian dia melihat hati-hati manusia, dia lihat yang terbaik adalah sahabat-sahabat Muhammad, maka mereka pun dijadikan sebagai pembantu-pembantu Muhammad. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, kanu a'lamun nas wa kanu a'maqun nasi ilman. Mereka yang paling dalam ilmunya. Secara keseluruhan sahabat paling dalam tentunya. Ya, a'maqum ilman wa atahrum quluban, yang paling suci hatinya, wa aqalluhum takallufan, tak pernah mereka berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi, mereka lah kaum yang Allah telah pilih menjadi sahabat-sahabat nabinya. Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah, kenalilah, akuilah keutamaan mereka. Kata Ibnu Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa wa indallahi hasan. Apa yang kaum muslimin, maksudnya para sahabat, lihat kebaikan, maka itu adalah merupakan kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud, dipangkal perkataan ini, man kana minkum mustannan, barang siapa yang ingin mencari contoh, falyastanni billadzi qad mat, hendaklah dia mengikuti contoh orang-orang yang telah meninggal. Fa innal ahya'a lam tu'man 'alaihi fitnah, orang yang masih hidup tak dijamin selamat daripada fitnah. Kemudian dia katakan, itulah sahabat-sahabat Muhammad, mereka yang paling dalam ilmunya, paling suci hatinya, ya, paling sedikit berlebih-lebihan dalam membanding diri mereka dalam agama. Mereka lah Allah pilih menjadi sahabat-sahabat nabinya dan seterusnya. Ya, maka tetap mereka yang paling utama. Bahkan semua sahabat dalam ilmu hadis semuanya udulun thiqat, terpercaya, adil. Tak ada seorang pun sahabat yang tercelah. Kalau hadis dari sahabat semuanya diterima karena mereka tak pernah berdusta. Ya. Wal kafu an dzikri ashabi Rasulillah illa bi khairin. Hendaklah kita menahan diri dari menceritakan para sahabat-sahabat Rasul kecuali menceritakan kebaikan mereka. Jangan sebutkan keburukan mereka. Ya, kekhilafan mereka, ketergelinciran mereka dilarang. Ya. Illa bi khairin ma yudhkaruna bihi, kecuali dengan kebaikan yang mereka layak disebut dengannya. Ya. Wa annahum ahaqqu an tunshara mahasinuhum, lebih baik disebarkan kebaikan mereka. Wa yultamasu lahum afdal makharij, dan dicarikan bagi mereka uzur atas segala kekhilafan mereka. Wa nadhunnu bihim ahsanal madzahib, dan kita berprasangka baik bahwasanya mereka lah yang paling terbaik cara beragamanya, mazhabnya. Naam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tu'zuni fi ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Nabi bersabda, jangan kalian menyakiti sahabat-sahabatku. Jangan kalian menyakiti saya dengan menyakiti sahabat-sahabatku. Berarti menyakiti sahabat sama dengan menyakiti Nabi. Ya. Yang paling benci kepada para sahabat siapa? Kaum Rafidhah Syiah. Kemarin saya melihat terlintas ada seorang pemuda diwawancarai oleh televisi, ya, Syiah, ya dan billah. Dia mengatakan, lihatlah bagaimana kami, ya, negeri kami, ya, maksudnya Iran. Setiap kali presenter perempuan mereka pakai jilbab, mereka pakai hijab. Tapi lihatlah presenter
ya, membawa berita dari negeri-negeri Arab, kaum muslimin, ahlu sunnah, rata-rata mereka tak pakai jilbab. Bagaimana tanggapanmu? Berkata pemuda tersebut, ya, walaupun mereka tidak pakai jilbab, tidak pakai hijab, tapi lebih baik cara beragama mereka daripada cara beragama mereka kaum Syiah yang mencaci maki para sahabat-sahabat Rasulullah. Tak ada guna apa yang mereka lakukan ketika mereka mencaci maki para sahabat-sahabat. Tetap lebih baik mereka, walaupun mereka bermaksiat, mereka tak berjilbab, tapi akidah mereka lebih selamat daripada akidah mereka. Subhanallah, dia pun terdiam. Ya, dan banyak orang tertipu dengan mereka. Jadi kata Nabi, la tu'dhuni fi ashabi, jangan sakiti saya pada sahabat-sahabat saya. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, kalau salah seorang mereka, orang-orang selain sahabat, berinfak, bersedekah 1 gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadim, tak akan pernah mereka dapat ya menyamai infak sahabat walaupun dengan 1 bentangan tangan. Wala nasifahu, atau setengahnya saja. Dia berinfak gandum setengah gini, kita berinfak 1 gunung Uhud emas, tak akan bisa kita kalahkan infak mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau mengalahkan mereka, apalagi mencela mereka? Ya, seburuk-buruk generasi adalah yang mencela generasi para sahabat. Inilah seburuk-buruk manusia. Dan Nabi telah menyebutkan akan datang masanya zaman, di akhir zaman, orang-orang yang mencela para sahabat. Maka kata Nabi, yang punya ilmu terangkan kesesatan mereka. Ya, subhanallah, mereka yang banyak membuat keonaran di negeri-negeri Islam. Kaum muslimin mereka dibalik segala macam kerusuhan yang terjadi di negeri-negeri Islam, di Lebanon, di Suriah, ya, subhanallah, di Yaman, di Bahrain. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dzukiru ashabi fa amsiku. Idza dzukira ashabi fa amsiku. Qala ahlul ilmi la yudhkaruna illa bi ahsani dzikrin. Wa qala sallallahu, Nabi bersabda, idza dzukira ashabi, jika disebutkan tentang sahabat-sahabatku, fa amsiku, tahan diri kalian, jangan mencela mereka, siapapun juga. Qala ahlul ilmi, berkata para ulama, la yudhkaruna illa bi ahsani dzikrin, tidaklah disebutkan mereka kecuali dengan sebaik-baik ya pujian. Ini akidah kita. Mencintai para sahabat akidah, membenci para sahabat merusak akidah. Islam sampai kepada kita dengan perantara para sahabat. Ketika mereka dibenci, apalagi dikafirkan, apalagi mau kita ambil daripada sunnah Nabi SAW. Sungguh menakjubkan agama kaum Syiah. Kata mereka hanya segelintir sahabat Nabi yang selamat daripada kufuran, bisa dihitung jari, hanya Miqdad, pembantunya Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar al-Ghifari, Fatimah, Hasan, Husain. Subhanallah. Selainnya dianggap kafir. Ya'dzan billah. Inilah agama yang aneh. Subhanallah. Lebih menganehkan lagi bahwasanya anak-anak Ali, Hasan, Husain memberikan nama anak-anak mereka dengan Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar. Ada belasan orang yang terbunuh pada peristiwa Karbala daripada anak Hasan, anak Husain, anak Muslim bin Aqil, anak Ali bin Abi Thalib. Rata-rata mereka itu namanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Abu Bakar, Umar, Uthman. Sementara mereka mengklaim 3 orang inilah merampok kekuasaan daripada Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Bahkan Umar yang menjadi menantu sah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dia disebut singa. Subhanallah. Maka sungguh mereka telah melecehkan Ali bin Abi Thalib, bukan mengangkatnya. Mereka menganggap Ali itu pengecut. Ya, mereka menyebutkan riwayat bagaimana Fatimah ditempeleng oleh Umar sehingga anting-antingnya lepas. Subhanallah. Ali kemana? Subhanallah. Ini menunjukkan batilnya riwayat tersebut. Ali diam mesti ditempeleng. Ali tak akan mungkin diam. Jangankan Ali kita saja, bukan Ali tak rela sih kita dilakukan demikian.
Siapapun melakukannya, ini diam. Subhanallah. Sungguh agama mereka agama yang sangat aneh, menyimpang. Tak sesuai dengan akal yang sehat, tak sesuai dengan dalil dan logika. Qatalahumullah. Demikian ikhwati fillah. Kajian kita insyaallah kita akan lanjutkan masih dalam manhaj ya pembahasan akidah Ahlussunnah di kesempatan akan datang. Ustaz, bagaimana bila ia bertemu dengan Nabi dan Nabi tidak melihatnya dan tak sempat berbicara dengan orang tersebut, apakah juga disebut sahabat? Ya. Semua yang berjumpa Nabi, Nabi tak harus bicara dengannya, tidak. Harus bersalaman dengannya, tidak. Semua yang melihat Nabi beriman dengannya itu sahabat. Karena itulah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menuliskan jumlah para sahabat, ya. Ada yang masyhur, ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada yang tak masyhur. Ya, 1000 sekitar 13.000 para sahabat-sahabat Nabi. Subhanallah. Mereka lah orang yang berjumpa Nabi pada peristiwa Haji Wada. Jadi semua yang berjumpa Nabi, beriman dengannya, dianggap sahabat. Meski sesaat berjumpa dengannya. Tapi siapapun yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tak pernah berjumpa Nabi meski beriman dengannya, tak disebut sahabat. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni, tak sahabat. Walaupun sezaman dengan Nabi, dia datang ke Madinah, Rasulullah telah wafat. Ya, Uwais Al-Qarni. Kemudian Raja Najasyi tak beriman dengan Nabi tapi tak pernah ketemu, maka dia disebut tabi'in. Lebih tepatnya disebut al-mukhadramun. Al-mukhadramun orang-orang hidup di zaman Nabi, beriman dengan Nabi tapi tidak sempat berjumpa. Seperti Abu Muslim Al-Khawlani dan lain-lainnya. Abu Muslim Al-Khawlani adalah ya tabi'in yang berasal dari Yaman, yang dibakar oleh Aswad Al-Anasi tapi tidak terbakar sebagaimana tak terbakarnya Ibrahim. Karena dia menolak Aswad Al-Anasi mengaku sebagai Rasul. Kemudian dia hijrah ke Madinah ingin berjumpa Nabi tapi Nabi telah wafat. Ya. Maka mereka dikatakan tabi'in meski sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikianlah kajian kita padakan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.